Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Agung Yuliansyah dengan NIM 07011281261153. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hak asasi manusia atau biasa disebut HAM. Berikut beberapa submateri tentang HAM. Yang pertama yaitu konsep hak asasi manusia, yang kedua rumusan HAM dalam Undang-Undang 1945, yang ketiga esensi pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia, yang keempat contoh kasus HAM yang pernah terjadi di Indonesia. HAM adalah hak pokok yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan, yang tidak dapat diganggu gugat sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1959. Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. HAM adalah hak asasi yang sudah ada sejak lahir. Berikut ini adalah sifat-sifat atau ciri hak asasi ini. Yang pertama adalah hakiki, yang kedua universal, yang ketiga permanen atau tidak dapat dicabut, dan yang terakhir tidak dapat dibagi. Konsep dasar hak asasi manusia adalah ketentuan yang pada mulanya hanya berada dalam perdebatan sebagai bagian hukum alam, kemudian dipositifkan dalam suatu ketentuan normatif sebagai ilmu hukum murni atau Kelsen. Materi selanjutnya tentang rumusan HAM dalam UUD 1945. Yang pertama pasal 28 ayat A, pasal 28B ayat 1, pasal 28C ayat 1. Selanjutnya pasal 28G ayat 1, pasal 28H ayat 1. Selanjutnya pasal 28I ayat 1. Dan yang terakhir pasal 28J ayat 1. Inti dari pasal 28H hingga 28J adalah berisikan hak-hak hidup dan kehidupan berkeluarga, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, pekerjaan, kebebasan beragama dan meyakini kepercayaan atau kebebasan bersikap dan berpendapat dan berserikat, memperoleh informasi dan berkomunikasi, memperoleh kesejahteraan sosial, persamaan dan keadilan, kewajiban menghargai hak orang dan pihak lain. Selanjutnya materi tentang esensi pelaksanaan dan penegakan HAM di Indonesia. Apa itu esensi? Esensi adalah sesuatu yang berarti hal yang penting, hakikat atau hal yang pokok. Maka dari itu artinya HAM dilakukan dengan dua cara, yaitu penegakan oleh negara dan oleh masyarakat. HAM adalah serangkaian hak dan kebebasan fundamental ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. HAM dibedakan atas 3 kelompok, yaitu hak sipil dan politik generasi pertama, hak ekonomi sosial dan budaya HAM generasi kedua, dan hak pembangunan atau HAM generasi ketiga. Di Indonesia, hukum HAM diatur dalam Konstitusi Undang-Undang 1945 dan Perundangan HAM. Di dalam perjalanan sejarah Indonesia telah terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk pelanggaran HAM anak menurut hukum HAM Indonesia. Upaya penegakan HAM dan tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Ada 6 macam respon warga masyarakat terhadap suatu pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM yang menimpa dirinya atau pihak lain. Keenam respon itu adalah tidak tahu, tidak mau tahu, pasrah, kesakitan, prihatin, setengah hati, dan berkomitmen. Dan inilah tragedi HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, tragedi 1965 sampai 1966. Pada 1965 sampai 1966, pemerintah orde razia besar-besaran terhadap simpatisan PKI atas peristiwa terbunuhnya sejumlah jenderal. Razia itu dikenal sebagai Operasi Pembersihan PKI. Saat itu ada 500.000 hingga 3 juta warga tewas dibunuh. Ribuan lainnya diasingkan dan sisa hidup menambah stigma sebagai PKI. Selanjutnya, penembakan misterius atau Petrus tahun 1982 sampai 1985. Kasus penembakan misterius Petrus merupakan operasi rahasia yang digelar mantan Presiden Soeharto dengan dalih mengatasi tingkat kejahatan di Indonesia. Operasi ini melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap orang-orang yang dianggap mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat, khususnya di Jakarta dan Jawa Tengah. Selanjutnya, ke-17 tahun kematian Munir. Terbunuhnya Munir, aktivis HAM paling berpengaruh di Indonesia. Munir Said Talib ditemukan meninggal di dalam pesawat jurusan Jakarta Amsterdam pada 7 September 2004. Namanya melambung saat dia menjabat sebagai Dewan Kontras atau Komite untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan. Dia membela para aktivis yang menjadi korban penculikan tim mawar dari Komando Pasukan Khusus Tentara Nasional Indonesia. Itulah tadi pemaparan materi dari saya ucapkan terima kasih.